Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, dalam sebuah riwayat khobar dijelaskan bahwa di awal-awal Islam, Malaikat Jibril turun dengan membawa wahyu untuk memerintahkan Rasul berdakwah secara terang-terangan. Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah menyampaikan salam kepadamu dan memerintahkanmu untuk mengajak manusia pada agama Islam. Tentu saja perintah itu merupakan perintah yang amat berat di mana Rasulullah diharuskan berhadapan secara langsung untuk terang-terangan berdakwah mengajak kaum kafir Quraisy agar mau memeluk agama Islam. Namun seberapa apapun itu, Rasulullah tetap melaksanakannya. Pada suatu ketika, Rasul mendaki ke atas gunung Abu Qubais. Dengan suara lantang beliau berteriak, "Katakanlah tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah." Teriakan itu seolah menjadi awal ajakan kepada kaum kafir Quraisy untuk menyembah kepada Allah dan mengakui Nabi Muhammad sebagai utusannya. Sedangkan di kalangan mereka mulai tersebar berita bahwa Nabi Muhammad telah membawa sebuah ajaran dan agama baru. Tentu saja hal itu membuat mereka menjadi risau. Pada suatu hari, berkumpullah para pembesar kafir Quraisy di Darun Nadwah yang merupakan balai pertemuan para pemuka kafir Quraisy untuk membahas hal-hal penting. Tempat itu didirikan oleh Qusay bin Kilab yang merupakan kakek buyut Nabi Muhammad, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Di antara para pemuka kafir Quraisy yang menghadiri pertemuan itu yaitu Saibah bin Rabi'ah, Walid bin Harits, Sofwan bin Umayyah, Ka'ab bin Ashraf, Aswad bin Abdul Yaguts, Syakir bin Al-Harits, dan Kinanah bin Rabi. Dalam pertemuan itu mereka membahas mengenai respon terhadap ajakan Rasulullah dan agamanya. Di antara mereka ada yang mengatakan, sesungguhnya Muhammad telah mencaci Tuhan kita dan mengajak kepada Tuhan yang tidak kita ketahui. Bagaimana bisa tipu daya ini? Seolah Muhammad mengatakan kepada kita, jangan menyembah Tuhan kalian yaitu 360 berhala, tetapi sembahlah Allah yang Maha Esa lagi Maha Memaksa. Ada yang mengatakan Muhammad telah mengajak kepada kita untuk menyembah Tuhan yang tidak kita ketahui, tetapi dia tidak mencaci Tuhan-Tuhan kita. Dan ada yang mengatakan Muhammad hanya menginginkan harta dan orang-orang tidak menghiraukannya. Dan ada pula yang mengatakan Muhammad adalah tukang sihir lagi pendusta. Lalu tibalah giliran mereka menanyai pendapat Al-Walid. Namun Al-Walid hanya menjawab, aku tidak bisa berkata apapun mengenai hal ini. Mendengar jawaban Al-Walid tersebut, mereka pun menganggap bahwa Al-Walid membela dan setuju dengan apa yang dilakukan Rasulullah, sehingga rasa amarah menghanyutkannya. Ia pun berkata, beri aku kesempatan 3 hari. Rapat pertemuan tersebut pun berakhir dan mereka menunggu jawaban Al-Walid mengenai hal demikian itu. Al-Walid sendiri mempunyai 2 buah berhala yang terbuat dari emas, perak, permata, dan dihiasi dengan beberapa mutiara. Kedua berhala itu diselumuti dengan pakaian-pakaian indah dan diletakkan di atas sebuah kursi. Demi memberikan jawaban atas rapat pertemuan itu, Al-Walid melakukan ritual peribadahan khusus terhadap kedua berhala itu selama 3 hari 3 malam. Ia bahkan menghentikan kebiasaan makan, minum, dan tidur selama 3 hari tersebut. Pada hari ketiga setelah ritual peribadahan khusus itu, ia meminta petunjuk kepada kedua berhala itu. Demi hak ritual peribadahan yang telah kulakukan kepada kalian berdua selama 3 hari, maka bicaralah dan beritahu kami tentang perkara mengenai Muhammad. Sungguh di luar nalar, tiba-tiba berhala itu berkata dengan lisan yang fasih, sesungguhnya Muhammad bukanlah seorang nabi, maka janganlah membenarkannya. Alangkah bahagianya Al-Walid waktu itu. Ia pun bergegas keluar dan memberitahu kaum kafir Quraisy mengenai jawaban Tuhan berhalanya itu. Kaum Quraisy pun berkumpul di sisi Al-Walid dan menyaksikan berhalanya itu. Lalu mereka pun benar-benar memberitahu Rasulullah atas apa yang telah dikatakan oleh berhala itu. Malaikat Jibril pun turun mengatakan, wahai Muhammad, celakalah orang-orang yang membuat perkataan dusta ini. Mendengar kalimat celaka dari Rasulullah, malah Al-Walid sembari tertawa dengan bangganya menjawab, aku tidak peduli. Pada waktu selanjutnya, para kaum kafir Quraisy berkumpul dalam suatu tempat. Mereka meletakkan sebuah berhala bernama Habal, menghiasinya dengan berbagai macam pakaian dan indah. Mereka bersujud kepada berhala itu. Tahayal mereka juga mengundang Rasulullah agar menyaksikan sendiri. Tentu saja mereka berencana pula untuk menghujat dan mencela beliau. Pada saat itu
Rasul pun turut hadir bersama sahabat Abdullah bin Mas'ud. Mereka berdua duduk di sekitar kafir Quraisy yang sedang menyembah-nyembah berhala. Mengejutkan tentunya, berhala itu berbicara, menghujat dan mencela Rasulullah. Ya, sebangsa jin bernama Musfir masuk ke dalam berhala itu dan mengatakan kedustaan besar di hadapan Rasulullah. Sedangkan sahabat Abdullah bin Mas'ud yang merasa kebingungan pun bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah perkara itu?" Dengan santainya Rasulullah menjawab, "Wahai Abdullah, jangan khawatir, karena sesungguhnya yang mengatakan itu adalah syaitan." Tak lama kemudian Rasulullah bersama sahabat Abdullah bin Mas'ud pun kembali ke rumah. Namun di tengah-tengah perjalanan, datanglah seseorang berpakaian hijau dengan menaiki seekor kuda menghampiri beliau. Lalu orang itu turun dari kudanya dan mengucapkan salam kepada Rasulullah. Rasulullah pun yang terheran bertanya, "Siapakah kamu? Wahai orang yang berkendara, ucap salammu telah membuatku heran." Dengan penuh hormat, orang itu pun menjawab, "Aku adalah keturunan dari bangsa jin. Aku telah memeluk Islam pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Namun aku pergi dari tanah airku. Ketika aku kembali, aku mendapati istriku menangis. Lalu aku bertanya kepadanya. Ia pun menjawab, 'Apakah kamu tidak tahu bahwa Musfir telah melakukan suatu perbuatan buruk kepada Nabi Muhammad SAW?' Sesaat setelah aku mendengar kabar dari istriku, aku bergegas mengikuti jejak Musfir. Dan saat aku telah mendapatinya, aku pun membunuhnya di antara Bukit Syaupa dan Bukit Marwah. Ini adalah darahnya yang ada pada pedangku. Kepalanya berada di dalam kantungku. Badannya tergeletak di antara Bukit Syaupa dan Bukit Marwah. Dan bentuknya seperti bentuk anjing yang terpotong kepalanya." Mendengar berita itu, Rasulullah pun merasa bahagia dan mendoakan kebaikan kepadanya. Lalu beliau berjawab, "Siapakah namamu?" Dengan penuh hormat, ia pun menjawab, "Namaku adalah Mukhair bin Abhar dan aku tinggal di atas gunung Tursina." Lalu jin itu bertanya kepada Rasulullah, "Apakah engkau tidak memerintahkanku pula untuk menghujat dan mencela-cela kaum kafir dari dalam hal berhala itu sebagaimana Musfir telah menghujat dan mencelamu?" Rasul pun menjawab, "Lakukanlah." Pada kali kedua, kaum kafir Quraisy pun lagi-lagi mengundang Rasulullah untuk menyaksikan bagaimana Tuhan berhala mereka mengolok-olok beliau. Seperti sebelumnya, mereka meletakkan sebuah berhala bernama Habal di hadapan mereka dengan dihiasi dengan pakaian-pakaian indah. Dan dengan penuh kerendahan hati mereka menyembah dan bersujud di hadapan berhala itu. Dengan perasaan bahagia mereka mengatakan, "Wahai Habal, pada hari ini bahagiakanlah hati kami dengan menghujat dan mencela Muhammad." Sama seperti sebelumnya, berhala itu pun berbicara dengan sangat fasih. Namun apa yang dikatakannya berbeda dari sebelumnya. "Wahai penghuni kota Mekah, ketahuilah bahwa orang ini Rasulullah Muhammad adalah seorang nabi yang benar, agamanya benar, dan ia mengajak kalian kepada perkara yang benar. Kalian dan berhala-berhala kalian adalah batil. Jika kalian tidak beriman kepadanya dan tidak membenarkannya, maka kalian akan berada di neraka jahanam abadi selamanya di dalamnya. Maka benarkanlah Nabi Muhammad, dia adalah Nabi Allah dan sebaik-baiknya makhluknya." Lekas cepat Abu Jahal berdiri mengangkat berhala itu dan melemparkannya ke atas tanah hingga pecah. Rasa amarahnya tak kunjung sampai di situ, ia pun membakar berhala itu. Sedangkan Rasulullah sendiri merasa bahagia melihatnya lalu kembali pulang. Ya, beliau memberi nama baru kepada jin itu dengan nama Abdullah bin Abhar. Sebagai bentuk pertolongan kepada Rasulullah, jin itu melantunkan syair, "Aku adalah Abdullah bin Abhar. Sesungguhnya aku telah membunuh setan yang durhaka yaitu Musfir. Aku bermaksud menebarkan pedangku pada setan yang ingkar di atas Bukit Syaupa dan Bukit Marwah yang melampaui batas dan sombong." Musfir menentang kebenaran dan setan yang ingkar itu berkata dengan mencaci nabinya yang suci, "Demi Allah, aku tidak akan berhenti sampai Nabi Muhammad mendapatkan pertolongan dan tampaklah agama Islam sampai diakui. Atau nihinalah di dalam Islam setiap orang yang sombong, setiap orang Yahudi, orang Nasrani, yaitu para tentara Kisroh yang kerajaan-kerajaan Kaisar." Sahabat yang beriman, itulah Abdullah bin Abhar, jin yang membela Rasulullah SAW. Allahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah